Shalom kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi yang indah ini kita dipertemukan di dalam kasih Kristus. Meskipun dalam keadaan pandemi kita berada di rumah masing-masing, tapi yakinlah bahwa kasih Kristus terus ada di dalam hati kita. Dan bila kuasa Allah dinyatakan atas setiap pribadi kita, Tuhan, inilah kami yang jauh dari sempurna. Kiranya bila kuasa urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi yang ada di rumah-rumah juga ada tempat ini, kami yakin dan percaya kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan, biarlah mujizat terjadi atas hidup kita hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Syukur dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Syukur Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Mari kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berseru Yesus, syukur. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapaku. Berikan suara panjang buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kau sungguh baik. Shalom kasih Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati Tuhan dengan sukacita yang melimpah. Mari kita mau bergoyang, menari buat Tuhan Yesus. Biarpun yang di rumah dimanapun berada, kita mau bergoyang dan menari buat Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Syukur bagi Engkau Tuhan, segala puji hormat bagi Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tangan beda Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus, nama Dia tak salah nama. Haleluya. Syukur bagi Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, hebat dan dahsyat. Yesus namanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, kasih Tuhan. Syukur, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, terutama kalau pada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau untuk merasakan lawat-Mu yang luar biasa. Inilah kami Tuhan, kami sungguh bangga akan Engkau. Kerinduan kami ketika kami dekat dengan Engkau, kerinduan kami tatkala kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Syukur, oh, Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu, syukur. Tuhan, aku rindu. Amin Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sungguh kami rindukan kehadiran-Mu di sini Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Berikan selamat panjang buat Allah kita, maha besar Allah kita yang luar biasa. Kami persilakan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang tinggal di rumah silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan.
Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara yang ada di gereja ataupun yang ada tinggal di rumah masing-masing. Kiranya pagi hari ini adalah pagi hari yang penuh dengan berkat. Ada kekuatan, ada semangat. Ya, tidak ada kegentaran karena pandemi, ya. Karena percayalah, Yesus Tuhan adalah Allah yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki bulan Paskah, ya, mendekati bulan Paskah. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih dan pengampunan. Bukan sesuatu yang asing tentang kasih dan pengampunan ini, tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kasih dan pengampunan ini sangat sulit dikerjakan oleh semua orang. Bahkan orang percaya juga mengatakan, Pak Pendeta, sulit untuk mengasihi orang yang kita benci, Pak. Terlebih lagi mengampuni. Pada pagi hari ini Tuhan mendengungkan kembali firman Tuhan ini dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Saudara harus lakukan firman Tuhan itu apapun kondisinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 36 sebagai dasar firman kita. Puji nama Tuhan, ya. LCD muncul, ya. Mari kita baca. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berikutnya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29 mengatakan demikian, saudara. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berikutnya 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 31 demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. 32 katakan demikian, saudara. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menarik kembali sama banyaknya. 35. Tetapi kamu, dengarkan firman Tuhan, kasihinilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat terakhir. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang datang dan bertanya, Pak Pendeta, kenapa sulit melakukan firman Tuhan? Firman Tuhan ini sering kami dengar, Pak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan saudara ini levelnya lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Kalau mengasihi orang yang berbuat baik pada kita ini bukan perkara yang sulit, saudara. Tetapi di dalam Lukas 6 ayat 27 mengatakan demikian. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Bukan perkara gampang, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang percaya ini tidak bisa lakuin ini. Kenapa? Karena dia menggunakan kekuatannya untuk mengasihi orang. Dia menggunakan logikanya dan perbuatan untuk mengasihi orang. Nggak nyampe, saudara.
Maka dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, sangatlah mustahil jika orang bisa mengasihi orang lain yang menyakiti hatinya, mengampuni orang lain yang menyakiti hatinya dengan kekuatan kita. Tuhan katakan, hanya dengan kekuatan Tuhan, pimpinan Roh Kudus saja, saudara dan saya bisa mengampuni orang lain. Seringkali kalau ditanya, ampuni dong orang itu, nanti aja Pak, saya akan ampuni. Oh, sombong banget orang itu. Kita bisa mengampuni orang lain, saudara, itu karena anugerah Tuhan, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengasihi orang lain atau mengampuni jikalau saudara dan saya bukan menjadi orang-orang yang lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru. Kalau saudara tidak kenal Yesus, bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain? Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus, Dia di atas surga, Dia turun ke dunia, datang kepada kepunyaannya untuk menyatakan kasih-Nya. Dia ingin menyelamatkan dan mengangkat sakit penyakit umatnya. Tetapi umatnya menghina, melecehkan, menyakiti hatinya, menghujat dia, bahkan menyalibkan dia. Tetapi di dalam Lukas 23 ayat 34, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu mengatakan demikian. Puji Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia menyakitiku, dia menyalibkanku, dia meludahiku." Tuhan katakan, ampuni mereka Bapa, apa yang mereka perbuat. Dan ayat di situ dikatakan, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, ini manusia yang sudah kebangetan, saudara. Tetapi Tuhan mengampuni mereka, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berdosa, ketika saudara salah, ketika saudara melupakan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Ketika saudara rajin ke gereja dan seterusnya, apakah Tuhan menambah-nambahkan kasih-Nya? Tuhan tetap mengasihi saudara. Tetapi ketika saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam dosa, bukan Tuhan yang tidak mengasihi saudara, tetapi saudaralah yang tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kasih, tidak ada sesuatu yang keluar dari hidupnya kecuali kasih itu. Ya, kalau Tuhan ini tidak punya kasih, kalau saudara berbuat dosa, Tuhan tidak mengasihi saudara, dia berhenti jadi Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Karena kasih-Nya tidak ada. Meskipun saudara jatuh di dalam dosa, Tuhan cari kita untuk menyembuhkan kita, menghapuskan dosa saudara dan saya. Dari sini saudaraku, saudara dan saya perlu kasih yang sempurna seperti kasih Yesus. Amin. Kasih yang sempurna adalah kasih yang lahir dari hati yang tulus, yang dalam, yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Ya, makanya saudaraku dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin mengasihi, mengampuni, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu, itu suatu kemustahilan. Ya, makanya kalau ada orang Kristen mengatakan pada saya, Pak, sulit loh Pak mengampuni orang lain. Tidak ada Roh Kudus ini dalam hidupnya. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara dimampukan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang sempurna hanya bisa dilakukan ketika saudara lahir baru dan hidup baru di dalam Tuhan. Ketika saudara percaya pada Yesus, Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Engkau akan dibaptis. Saudara lahir baru, tapi tidak berhenti di situ. Saudara harus hidup baru, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin saudara bisa mengampuni orang lain sesuai dengan harapan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b
Oh, puji Tuhan, luar biasa. Demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya ingin mengasihi suami saya, Pak. Kasih apa yang kau pakai? Kasih Tuhan, Pak. Saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Ketika saudara hidup dalam firman Tuhan, di situ ada kasih. Makanya tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan ini. Amin. Kasih dan pengampunan adalah bagian yang harus kita kerjakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu sikap kita menghadapi orang-orang di luar sana yang memusuhi kita, yang berbuat jahat pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini firman Tuhan untuk kita sekalian. Kita akan lihat di dalam kitab Lukas tadi, saudaraku dikasih Tuhan, Lukas 6. Yang pertama adalah Tuhan mengajar saudara dan saya seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ketika saudara dan saya diperlakukan tidak adil, diperlakukan jahat, dihina, firman Tuhan katakan saudara harus tetap memiliki kasih. Kasih itu bukan berbicara perkataan tetapi perbuatan. Amin. Suami kalau dikasih istrinya, Pak aku ngasih kamu, Pak, kalau enggak ada perbuatan dia katakan apa? Omong kosong. Demikian juga dengan istri. Mah aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu. Tetapi kalau tidak ada faktanya, namanya apa ibu-ibu? Gombal. Gombal mukio gitu loh saudara. Makanya kasih itu harus ada perbuatan yang real, yang benar-benar dirasakan oleh orang lain. Inilah kasih. Makanya Tuhan mengatakan pada kita, ketika kita menghadapi orang yang menyakiti hati kita, kita harus mengasihi, kita harus berbuat baik kepada mereka. Seringkali kita membeda-bedakan orang dengan orang lain, saudara. Kalau orang yang baik-baik memperhatikan kita, sering mengasihi kita, kita kasih saja. Tetapi orang yang ngajalnya hati kita nggak perlu kita kasih, nggak perlu kita perhatian. Memangnya urusan lu, urusanku, urusan lu, kita bilang gitu. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengajar pada kita, saudara dan saya tidak boleh membeda-bedakan orang. Kalau memang orang itu ada masuk dalam rencana Tuhan menyakiti hati kita, ya, saudara tidak nyaman keberadaannya, saudara harus tetap mengasihi dia. Saudara harus tetap berbuat baik kepada dia. Ini perintah Tuhan, saudara. Saudara bisa lakukan ini jika Roh Kudus itu hidup di dalam hidup saudara. Pak, suami saya, Pak, nggak pulang-pulang, Pak, pulangnya malam, Pak. Kalau saudara terus lawan itu dengan kekerasan, dengan akali, dengan kekuatan saudara, suamimu tidak akan pulang, tetapi suamimu tambah terbang. Tetapi ketika saudara dan saya mengasihinya, berbuat baik kepada dia, banyak orang mengatakan bodoh lu, tetapi firman Tuhan mengatakan ini yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya Bapak Ibu, dari sikap kita yang seperti itu, maka bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan bekerja. Amin. Tuhan akan jamah suamimu, jamah istrimu, jamah orang yang terkasih, mereka kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi itu harus real, saudara. Apakah istrimu menyayangimu, apakah suamimu menyayangimu atau tidak menyayangimu, kasih itu tetap ada. Dan kasih itu adalah kasih Yesus yang tidak pernah terputus. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua di dalam ayat 28 mengatakan demikian, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya ini perkara yang sulit bagi dunia, tetapi bagi kita adalah gampang. Wah, Pak
pendeta ini enak aja asal ngomong gampang-gampang. Kita butuh kita ini memiliki kemauan, saudara. Kita harus punya kemauan. Yang memampukan siapa? Yesus Tuhan. Amin. Asalkan kita mau, saudara, maka Tuhan akan lengkapi. Saudara bisa untuk mengasihi, mengampuni orang. Saudara bisa memberkati orang, mendoakan orang ketika saudara dizalimi, hak saudara direbut. Saudara bisa katakan, Tuhan, berkati dia. Tuhan, tolong dia. Tetapi sering anak-anak Tuhan mengatakan, ya, ketika ada orang-orang yang menyakiti hatinya, dia tidak mendoakan atau memberkati, tetapi malah berharap sesuatu yang buruk itu terjadi pada orang itu. Ya, seringkali kita ini sebagai orang-orang yang berdosa mengatakan, biarlah hukuman Tuhan terjadi atasnya. Biarlah ke depan dia akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena dia harus menabur. Tuhan tidak ingin saudara dari mulut saudara mengatakan kata-kata kutuk hari ini. Katakan, Tuhan tolonglah dia, Tuhan berkati dia, Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga, Tuhan bukalah jalan keluar. Ini yang dimau Tuhan, saudara. Siapapun itu, ketika orang itu begitu menyakiti saudara-saudara, datang kepada Tuhan, Tuhan tolong dia, bukakan jalan Tuhan. Tuhan tidak ingin saudara berdoa, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka buat, Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi. Hukumlah kalau memang itu tidak sesuai dengan rancangan-Mu. Wah, ini orang percaya yang berharap-harap yang jelek. Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakan orang lain, mereka kejahatan atau sebagainya, saudara tetap katakan, Tuhan berkatilah dia, tolonglah dia, doakan dia. Hari ini banyak orang membutuhkan doa-doa kita, saudara. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Beberapa waktu yang lalu yang sudah cukup lama, setiap waktu saya digelitik ada banyak orang yang datang dan minta doakan. Suamiku, anakku terkena COVID dan sebagainya. Ketika salah satu kita doakan sudah berhasil dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, sembuh, datang yang lain. Hari ini saudara, Tuhan mengirimkan kita untuk orang-orang yang perlu kita doakan. Mungkin orang itu menyakiti hati saudara, tetapi Tuhan ingin saudara tetap mendoakan dia. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara menghadapi orang-orang yang menyakiti hati saudara? Yang ketiga, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-29 demikian. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Ya, bukan pipi yang lain, tapi pipimu, pipi kita yang lain. Ya, bukan pipi orang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengharapkan pada kita pada pagi hari ini, bahwa saudara dan saya, ketika saudara dirugikan, jangan pernah membalasnya. Seringkali ketika kita disakiti, kita balas untuk menyakiti orang itu. Ketika kita dirugikan, kita ganti untuk merugikan dia. Kita nggak mau rugi, saudara. Tetapi Tuhan katakan pada malam, pada pagi hari ini, nggak sah balas, nggak sah minta kembalian. Tetapi saudara harus mengampuni mereka dengan ketulusan hatimu, dengan kasihmu yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Maka segala sesuatu yang terbaik itu akan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin saudara katakan, masa bisa sih Pak, saya dirugikan kok saya biarin. Ini bukan 1.000, 2.000 loh Pak, ini jutaan Pak. Tetapi ketika saudara berketetapan hati, Tuhan adalah Allah penyedia dalam hidupku, saudara ampuni. Maka bukan kau yang bekerja,
tetapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap-sikap seperti inilah yang harus kita kembangkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena semuanya ini adalah karakter-karakter Tuhan. Melalui sikap hidup yang kita kembangkan seperti ini, orang-orang jahat yang di luar sana, dia akan mendapatkan zaman kasih Tuhan, sentuhan kasih Tuhan karena Roh Kudus. Mereka datang pada saudara, mereka datang pada Tuhan. Dia mencari Tuhan untuk menemukan damai sejahtera yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Kesimpulannya saudara, kasih dan pengampunan adalah karakter Tuhan, dan itu harus kita bangun. Tidak ada alasan yang mengatakan sulit, tidak bisa Pak. Karena ketika saudara punya kemauan, maka kemampuan disediakan Tuhan. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan kasih kita harus real. Dengan cara apa? Berbagi. Ketika saudara diberkati Tuhan, saudara bisa berbagi pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah saudara mendoakan orang-orang yang mengalami berbagai-bagai masalah. Apakah itu orang yang kau kenal ataupun tidak, orang yang mengasihi engkau atau tidak, saudara, ayo kita ambil bagian, kita berdoa, kita berkati dia. Kita sudah diberkati keselamatan, ayo kita berikan keselamatan itu untuk dia. Yang ketiga adalah mengampuni. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengampuni adalah perkara bagi orang lain sulit, tetapi Tuhan katakan pada pagi hari ini, Dia bekerja untuk memampukan saudara dan saya melakukan semuanya itu. Himbauan firman Tuhan, dari pihak kita dibutuhkan kemauan dan kesanggupan diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak bisa dan tidak sanggup. Saudara sanggup. Minta pada Tuhan, karena Roh itu akan menurunkan kuasanya atas kita. Yang terakhir saudara, 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam hidup kita. Ketika saudara datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kekuatanmu, yaitu rohnya yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan ini saudara, karena kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semakin diingatkan kembali. Kasih mulai luntur saat ini. Dunia sedang mengalami kehancuran menuju kebinasaan. Tetapi umat Tuhan akan tetap terpelihara ketika engkau tetap hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pada kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini bukan menjadi slogan yang sering kita katakan, tetapi ini harus kita wujud nyatakan, sehingga saudara dan saya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ketika orang mau masuk ke dalam kebinasaan, kehadiran saudara membawa terang, sehingga saudara menyelamatkan banyak jiwa, karena Yesus ada bersama dengan engkau. Mari kita tunduk kepala. Saudara persiapkan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur. Ya Rabaya Sikarara Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, memang kami sedang mengarah ke dalam akhir zaman Tuhan. Kami mendengar kabar-kabar yang menakutkan dan menggetarkan. Tetapi kami yakin bahwa anak-anak Tuhan akan terus terbina, terpelihara dari pihak Tuhan. Kami harus memiliki kasih dan pengampunan kepada setiap orang. Tuhan sudah mengajarkan dan meneladankan kepada kami. Biarlah ini kami pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang menuju dalam kebinasaan, untuk menemukan kekekalan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau kami belum melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memimpin kami menuju kesempurnaan, seperti Bapa kami yang sempurna. Sebentar lagi kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan sebagai lambang kesatuan antara Tuhan dengan umatnya. Kami yakin Tuhan akan ada bersama dengan kami, menguduskan dan memulihkan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan.
sehingga kami boleh layak menikmati tubuh dan darah Tuhan, sehingga sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus akan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Oleh darah-Mu kami menikmati sukacita besar yang tidak bisa diberikan semua orang, karena hanya melalui darah Yesus kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan kami semuanya, jemaat-Mu yang ada di gereja, demikian juga yang ada di rumah tinggal masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan ini benar-benar dirasakan mereka semuanya, sehingga kami dipulihkan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Haleluya. Mulai dari aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara Islam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkit, orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang sakit, bahkan meninggal. Tetapi jikalau diri kita menguji diri kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah untuk saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita makan. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Tubuhnya tidak berbentuk, saudara. Dia seperti domba yang dibawa kepada pengirikan. Bibirnya keluh, dia tidak bisa membantah. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia menerima apa yang Tuhan Bapa kehendaki. Dia mau menyerahkan hidupnya pada saudara dan saya. Mari kita angkat cawan di atas kepala saudara sebagai penghormatan kita akan pengorbanan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya adalah ucapan syukur kita, adalah darah Yesus Tuhan yang dicurahkan bagi saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Syukur. Engkau mati bagi kami Tuhan. Wajahmu tidak berbentuk, tubuhmu hancur Tuhan. Darah keluar ke sana kemari. Itu hanya untuk kami. Hanya untuk kami. Saudaraku yang tinggal di rumah, arahkan tanganmu, hatimu pada Dia. Ucapkan syukur pada Dia. Dia sudah berkorban sedemikian rupa pada saudara. Dia memberikan hidupnya bagi saudara, agar saudara punya hidup yang penuh dengan kekekalan. Katakan pada Tuhanmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabba ya Sidena nama Yesus. Kau sungguh Allah yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Besar, hebat dan perkasa. Engkau cinta pada kami semuanya. Ya namanya siara Bapa berbasarlah saudara. Di rumah tanggamu berbicaralah dengan Tuhan saat ini. Jangan pedulikan tetanggamu kanan kiri. Arahkan hidupmu pada Tuhan. Sembah Dia. Sembuhkanlah Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan. Darahmu menyucikanku, darahmu mengkuduskanku Tuhan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu sucikanku. Terima kasih Tuhan, sebagai korban
tebusan. Sucikan ku, terima kasih Tuhan. Seputih salju. Oh, Yesusku, Allahku yang kuasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menguduskan dan menyucikan kami dengan darah Yesus yang kudus, darah Kristus yang mahal. Kami percaya hidup kami semakin bergairah, hidup kami semakin percaya bahwa hidup kami tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Segala macam ketakutan, kekhawatiran dapat kami kalahkan karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dari hadapan kami. Kami mau, kami sanggup karena Tuhan memberi kemauan, memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan mengembalikan lipat kali ganda. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak membawa kami dalam kerugian. Apa yang kami tabur, Tuhan pasti akan tumbuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati sukacita besar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kami mengerti pengampunan-Mu sungguh dahsyat. Itu sebabnya kami juga mau membagikan pengampunan-Mu bagi bangsa kami. Kami bersyukur pengampunan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pengampunan-Mu untuk setiap pemimpin-pemimpin negeri ini. Kami bersyukur Tuhan pengampunan-Mu kepada semua orang, seluruh masyarakat Indonesia menerima kasih dan kebaikan-Mu saja. Bapa, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, atas presiden kami. Kami mengucap syukur pimpinan-Mu Tuhan atas petinggi-petinggi di negeri ini, Kapolri dan juga Panglima TNI, demikian juga para menteri, anggota DPR, MPR, setiap gubernur pada setiap provinsi, setiap bupati dan wali kota pada setiap kota maupun kabupaten. Engkau telah memberkati mereka. Jiwa kami pada pagi hari ini bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Terlebih Engkau sudah melalukan pandemik ini. Engkau memberkati bangsa kami dengan kekuatan. Engkau memberkati bangsa kami dengan kesehatan. Itu sebabnya patutlah kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk keadaan kota di mana kami tinggal. Engkau telah memberkati Bapak Abu sebagai wali kota Kediri,
sehingga Engkau menuntunnya, Engkau memberkatinya, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan, sehingga seluruh warga kota ini Tuhan boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Bapa di surga, kami juga bersyukur dengan banyaknya orang yang menjadi sehat hari-hari ini. Banyak orang menjadi pulih hari-hari ini, sehingga dapat melakukan aktivitas mereka kembali dalam mencari nafkah, dalam bersekolah, dalam bekerja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kegiatan-kegiatan peribadatan Tuhan atasnya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi gembala senior kami, yaitu Bapak Sudi Dharma. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan baginya Tuhan, hikmat marifat. Demikian juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, yaitu Ibu Trifosa Ismono. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu, atas hikmat dan kesehatan yang Engkau limpahkan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di ASEAN Kediri. Kiranya kesehatan mereka menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Kiranya kami saling memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami, 2, 3. Di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan, karena Tuhan akan mengurapi memberkati kami setelah kami pulang dari persekutuan. Pada pagi hari ini Tuhan berpesan untuk menghadapi segala kenyataan ataupun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada suatu bekal, yaitu hendaklah kita mengasihi dan mengampuni. Karena hari-hari ini kasih dan pengampunan itu mulai sudah pudar. Tetapi bersyukurlah pada pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Siapa yang mau, aku akan memberikan kemampuan. Di dalam nama Yesus tawaran yang luar biasa, karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus tidak mampu melakukan. Tetapi begitu Bapa kami mengasihi, supaya kami bertahan untuk menghadapi kenyataan dunia yang akan mengancam kita. Kita ada kehidupan dan ada kekuatan hanya Roh Kudus. Maka buka tanganmu, aku akan memberikan sesuatu rohku, roh yang supranatural, yang tidak mungkin kau lakukan. Bersamaku, engkau mampu melakukan. Dalam nama Yesus, kucurahkan rohku kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku memberikan roh keberanian untuk menghadapi segala kenyataan. Di dalam nama Yesus, aku memberikan roh sukacita meskipun kita terhimpit. Di dalam nama Yesus, aku curahkan pagi hari ini esok sampai Maranatha berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kucurahkan berkat ini mulai pagi ini esok sampai Maranatha. Aku memberkati engkau. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun tetap kuperlengkapkan kepadamu, sehingga janjiku itu kau nikmati, kesulitan apapun kau tetap berkelimpahan.
Dalam nama Yesus, kasih musuhmu, kasih yang menyakiti hatimu dengan apa yang kau punya. Terima. Dalam nama Yesus, kami terima, kami nikmati, kami pulang. Kami bagikan dengan saudara kami yang lain yang merasa diberkati dan percaya. Sama-sama katakan amin. Selamat berjuang untuk tetap kita mendapatkan kehidupan.